Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami mendengarkan firman-Mu, jadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam kehidupan kami. Menuntun kami, memberkati kami, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, memberikan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Tema hari ini, saudara, jika Allah tidak menyertai. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang hebat, seorang yang begitu dihormati, seorang Farisi namanya Nikodemus. Kita akan lihat beberapa hal yang indah yang dilakukan oleh Nikodemus. Yang pertama, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia adalah seorang Farisi. Ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang sangat dihormati. Seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus. Itu yang luar biasa, saudara. Jadi, Nikodemus tidak melihat jabatannya, tidak melihat apa yang ada dalam dirinya, tetapi dia mau datang kepada Yesus. Itu yang luar biasa. Berita yang baik hari ini, orang yang mau datang kepada Yesus, orang yang mau menanggalkan semua statusnya, semua keberadaannya, semua posisinya. Orang itu adalah orang yang hebat, saudara. Orang itu orang yang diberkati Tuhan. Orang itu orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saudara orangnya, saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Yang kedua, dikatakan di sini, di Yohanes 3 ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Lihat baik-baik, saudara. Nikodemus datang pada waktu malam. Kenapa dia tidak datang pada waktu pagi hari, pada waktu siang hari, pada waktu sore hari? Ternyata Nikodemus tahu bahwa pagi hari, siang hari, sore hari, Yesus sibuk sekali. Banyak sekali pelayanannya dan banyak sekali yang dikerjakannya, saudara. Dan banyak sekali yang dilakukannya. Dia harus melayani banyak orang, dia harus melayani murid-muridnya, dia harus mengajar. Jadi waktu yang tepat adalah malam hari. Ini yang saya katakan, Nikodemus tahu waktu yang tepat, cara yang tepat, kondisi yang tepat untuk menjumpai Yesus. Dia datang pada malam hari. Dia tahu Yesus pasti sedang istirahat, sedang melepas lelah, sedang tidak sibuk. Jadi dia datang menemui Yesus di saat Yesus ada waktu dan tidak sibuk, saudara. Ini yang saya katakan, orang yang hebat adalah orang yang tahu cara untuk bertemu dengan Tuhan. Memberikan waktunya, memberikan saatnya, dan memberikan waktu yang tepat. Dia tahu saat yang tepat. Pertanyaannya, apakah kita tahu saat yang tepat, saudara? Apakah kita tahu saat yang tepat untuk bertemu dengan Tuhan? Dan apakah kita mau menyediakan waktu? Ada banyak orang tidak mau menyediakan waktu, saudara. Dia bukan tidak punya waktu, tapi tidak mau datang kepada Yesus. Tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak mau menyediakan waktu. Alasannya sibuk. Tahu apa, saudara? Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepada-Nya.
Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang menghampiri, yang memohon belas kasihan, yang memohon pertolongan. Kalau saat ini saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan putus asa, ini saat yang tepat untuk datang kepada Tuhan, untuk menyediakan waktu. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada banyak orang mengandalkan manusia. Hari ini Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pertolongannya, percaya kepada pimpinannya. Yang ketiga, dikatakan di sini, apa yang dilakukan Nikodemus kepada Yesus? Di Yohanes 3 ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia memanggil Rabi. Dia memanggil Yesus Rabi. Ini artinya dia menghormatinya, saudara. Sudah datang malam. Sudah menyediakan waktunya. Dia juga datang untuk memuji Yesus. Dia menghormati Yesus. Dia menghargai. Tidak banyak orang memanggil Yesus Rabi, saudara. Tapi ini keluar dari hati. Ini keluar dari hati yang jujur, hati yang tulus kepadanya. Jadi, Nikodemus tahu cara menghargai Yesus. Tahu cara memujinya, menghormati. Pertanyaannya, apakah kita tahu cara untuk menghormati Tuhan? Apakah kita sudah mengeluarkan kata-kata pujian kepada Tuhan? Orang yang bisa memuji Tuhan, orang yang bisa menghargai Tuhan, orang yang bisa menghormati Tuhan, orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Orang itu orang yang hebat, saudara. Hari ini Tuhan ingin namanya dipuji, namanya ditinggikan, namanya diagungkan, namanya dimuliakan. Apapun keadaan kita, saudara, biarlah mulut kita memuji, memuliakan namanya, memanggilnya Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penebus satu-satunya, juru selamat yang ajaib. Maka Tuhan akan melihat saudara, Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan menolong saudara. Biarlah mulut kita menjadi mulut yang suka memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik hari ini. Dengan pujian, penyembahan, dengan pemberian, dengan persembahan yang terbaik, saudara. Nikodemus berkata, engkau datang diutus Allah. Jadi yang keempat, Nikodemus mengakui, oh Yesus diutus Allah. Yesus dipakai Allah. Yesus adalah alat Tuhan yang ajaib di tengah dunia. Tidak banyak orang yang bisa mengakuinya, saudara. Tapi Nikodemus dengan mulutnya mengakui, Rabi, engkau diutus Allah. Engkau dipakai Allah. Engkau diberkati Allah. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Ada pengakuan. Jadi yang kelima, ada pengakuan dari mulut orang percaya kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Biarlah hari ini menjadi hari pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, saudara. Soalnya dikatakan lagi di sini, saudara, di Yohanes 3 ayat yang kedua, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Luar biasa. Yang kelima, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan tanda-tanda seperti yang engkau lakukan. Jadi Nikodemus percaya kepada tanda-tanda hebat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus kepada banyak orang, kepada semua orang yang datang kepadanya.
Ini yang luar biasa. Yesus tidak butuh pujian, tidak butuh kata-kata yang bagus, tapi dia butuh orang yang percaya. Dia butuh orang yang mau melihatnya dan percaya apa yang dikatakan, percaya apa yang difirmankan, dan percaya apa yang dilakukannya, saudara. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang susah dihiburkan, orang yang lemah dikuatkan. Hari ini Tuhan akan menguatkan yang lemah, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan menghibur yang susah. Tuhan akan mengangkat yang terpuruk, yang bangkrut, yang tidak punya masa depan, yang tidak punya harapan. Karena bagi Yesus selalu ada harapan, saudara. Bagi Tuhan selalu ada harapan. Inilah yang luar biasa. Tuhan ingin kita percaya bahwa di dalam Dia ada harapan, di dalam Dia ada damai sejahtera, di dalam Dia ada jawaban doa. Miliki hati yang percaya, saudara. Nikodemus percaya. Nikodemus tahu bahwa di hadapannya ada orang yang diutus Allah. Ada hamba Tuhan yang diutus Allah. Ada Tuhan yang luar biasa. Yang keenam dikatakan lagi di sini, saudara. Yohanes 3 ayat yang kedua. Jika Allah tidak menyertai, luar biasa. Inilah pengakuan selanjutnya dari mulut seorang pemimpin agama Yahudi, Farisi, Nikodemus, kepada Yesus. Dia mengakui bahwa Allah yang menyertai pelayanan, Allah yang berjalan bersama dengan dia, Allah yang ada di dalam dia, Allah yang berbicara melalui mulut bibir, Allah yang melakukan perkara yang ajaib kepadanya di hadapan banyak orang, saudara. Bukankah ini luar biasa? Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, pasti kita akan percaya, pasti kita akan melihat kebesarannya, pasti kita akan melihat kehebatannya, saudara. Jadi Nikodemus tahu kalau bukan Tuhan yang menyertai pelayanannya, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang menyertainya, itu luar biasa. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan anaknya, walau sedetik. Allah yang kita sembah, Allah yang menyertai, Allah yang memimpin, Allah yang mau berjalan bersama dengan umat. Kalau Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, saudara, itu luar biasa. Pasti perkara-perkara besar, perkara-perkara yang hebat akan dinyatakan, akan diberitakan, akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia menyertai langkah, Dia menyertai langkah saudara, Dia menyertai pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara, dimanapun saudara berada. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkatinya dengan luar biasa, saudara. Selanjutnya dikatakan lagi di sini, saudara, di Yohanes pasal yang ketiga. Apalagi yang dilakukan oleh Nikodemus, dikatakan lagi di sini, dia ingin mengenalnya, dia ingin tahu siapa Yesus, dia ingin tahu lebih dalam. Luar biasa, saudara. Hari ini Tuhan ingin kita tahu lebih dalam lagi tentang Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang kata-kata Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan memaksa kehendaknya harus terjadi, keinginannya harus dipenuhi. Tetapi sedikit orang yang mau tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, yang mau tahu isi hati Tuhan, yang mau tahu
apa yang akan Tuhan katakan kepada kita, apa yang akan Tuhan berikan, Tuhan perintahkan kepada kita. Berbahagialah orang yang tahu rencana Tuhan dalam hidup, yang mau tahu apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, apa yang Tuhan rencanakan. Saudara, hari ini Tuhan mencari orang-orang yang ingin tahu rencana Tuhan dalam hidup, yang ingin dekat dan yang ingin selalu ada bersama dengan dia dan tidak meninggalkan. Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan memimpinnya, bahkan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, bahkan lebih dari sekedar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk hari yang luar biasa, untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai kami dengan luar biasa. Tuhan bicara kepada kami dan Tuhan nyatakan isi hati. Tuhan nyatakan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pakai kami untuk menjadikan nama Tuhan di tengah dunia ini dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.